Ini kurang berarti kata ya. Ya, orang ketok ini. Warna merah itu enggak guys? Hah? Enggak. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa entah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas 70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan rataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan orang. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan peraknya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti aku. Kamu telah memberikan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Diraih Yesus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seseorang yang bukan penduduk kita mengusir setan dalam nama.
lalu kami tidak akan biarkan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu juga dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam nama dapat seketika itu juga mengumpat mati. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang kamu menunjukkan perikanan kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan uang. Siapa yang menjelaskan salah satu dari anak kecil yang percaya kepada aku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu ini diikatkan pada lehernya lalu dia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyuruhmu berbuat dosa, tunggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan untung daripada dari kedua tangan. Dibuat ke dalam neraka ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kaki menyebabkan engkau berbuat dosa, tunggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timbang daripada dengan kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, tunggallah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana tempat yang mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Selamat malam. Harusnya yang ini Romo baru, bukan Romo Bino. Berarti karena ada Romo Ahmad ini dosen kitab suci di sekolah Universitas Teologi biasa sana. Kalau ada Romo Bino dan Romo Agus yang seimamannya ketika saya baru lahir, mereka sudah jadi Romo, dan Romo baru lahir, mereka sudah jadi Romo. Lalu ada Romo Adi yang sudah dan masuk paroki, kemudian tiba-tiba di sakristri tadi secara ajaib suaranya membangun hilang. Jadi saya merasa keren, bukan hanya oleh membangun dan oleh Tuhan. Para saudara yang terkasih, dalam perayaan hari ini ada dua hal yang menarik. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat, ini Romo ini ada dua sisi yang berbeda. Yang bagian sana ini gambar gereja masa depan. Yang paling bodoh ini calon rektor STT, yang di tengah ini calon pastor paroki sekarang atas keluarga. Yang bagian sini ini calon uskup, karena mereka lebih senior. Jadi bagian sini calon uskup. Lalu yang kedua, para saudara yang terkasih, ada apa sama tabernakel yang baru? Kemarin itu ditanya Romo Adi, Romo Tino sama Romo Galuma dikasih hadiah apa? Romo Galuma, Romo menjalankan sesuatu yang berguna bagi seluruh umat paroki ini. Maka Romo paroki memberi kita hadiah altar dan tabernakel yang baru. Begitu kami berdoa. Panggilan dan cara kita masing-masing seharusnya menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama dan tanda kasih Allah bagi sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan kedua, Yakobus mengingatkan kita tentang bahaya kekayaan. Yakobus mengingatkan kita tentang bahaya kekayaan. Yakobus menuntut setiap pribadi yang menuntut kekayaan dan berusaha mengeksploitasi orang lain. Kekayaan hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama yang membutuhkan. Amsal 3 ayat 9 bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Jadi kalau punya duit kasih kolekte jangan tadi biasa. Dan ini contoh. Muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Yakobus menghendaki supaya
Jangan punya cinta yang lebih besar terhadap uang dan kepada kekayaan daripada kepada Allah. Cinta kita kepada Allah harusnya lebih besar daripada cinta kita kepada uang dan kekayaan. Kita kalau cinta uang, lebih cinta kekayaan, kita ini jadi orang yang serakah. Kita sulit menghormati orang. Kita sulit melihat kebutuhan dan kekurangan sesama. Kita lebih mudah menghormati orang yang punya status sosial lebih tinggi atau pendapatnya lebih tinggi. Kita tak mau menilai orang dari casingnya. Saya kemarin malam hari Rabu itu pergi ke Sentosa merayakan bersama teman angkatan saya. Rumah ukur ini dengan tamunya yang dia beli tidak ada yang tahu kalau dia belum. Artinya banyak orang yang orang ini dari casingnya. Kita diingatkan oleh Yakobus supaya menggunakan apapun yang kita punya untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Kalau kita lebih besar kepada harta, kepada uang, kita akan sulit menghargai orang dan lebih mudah melihat orang dari casing atau penampilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ketiga dari bahasa Injil. Para rasul menjadi wakil karena ternyata ada orang di luar dari kelompok mereka bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka kafir, mereka cemas. Tetapi Yesus punya pandangan yang berbeda dari mereka. Yesus mengatakan siapapun yang berbuat baik dalam nama Dia, mereka itu adalah juga pengikut Yesus. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa dalam pelayanan, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas, janganlah kita saling menjatuhkan atau saling iri hati. Kita harus bekerja sama, saling menolong dengan satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan dan mengembangkan iman kita. Kita masih sulit, kita masih sulit untuk menerima dan mendukung orang lain berbuat baik. Kita iri hati kalau orang lain bisa punya ide yang lebih baik dari kita. Kita menjadi tersakiti ketika kita yang bekerja lebih giat, tapi orang lain yang ketika pada hari-hari muncul di depan yang dapat terima kasih, kita sakit hati. Kita tidak suka kalau orang lain yang berbuat baik, pikiran kita orang itu sudah panggung dan seterusnya. Kita masih sulit mendukung orang untuk sama-sama berbuat sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan dan mengembangkan iman kita di sebuah komunitas prima. Yesus juga mengingatkan kita supaya Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Mahakasih yang akan selalu membuka pintu kerajaan-Nya bagi kita. Tuhan menjawab, tinggallah bersama kami manusia. Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa memberkati gerejanya agar selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Amen.
agar kami tetap setia di dalam menggembalakan umat. Guru Miliar Guru Cendrawasih. Cakep. Terima kasih. Cakep. Ya, Galo dan Komodino siap untuk ulang tahun perpisahan semangat. Semoga Bapak Romo yang masih muda-muda ini makin semangat, makin setia, dan penuh sukacita dalam kehadiran pelayanan bersama umat. Bersama umat paroki Santo Albertus, bersama Dewan Pastoral Paroki, para Romo yang ada, mengucapkan siap sekali lagi. Terima kasih. Romo membuat pantun, tapi dia tidak sejago roman. Mari kita berdiri untuk menerima Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Satu, dua, tiga. 1, 2. 1, 2.